Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian persiapan kita pagi ini mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya Dialah Tuhan dan Allah kita yang sudah membuat hidup dan hati kita menjadi baru. Mari kita persembahkan jiwa dan raga kita kepada Tuhan sehingga kita siap untuk memasuki ibadah kita pagi ini. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di dalam gedung gereja maupun di kanal YouTube GKI Taman Aries. Terima kasih juga untuk Paduan Suara Getsemani Papua. Selamat datang, selamat melayani. Tema ibadah hari ini adalah persekutuan yang dipulihkan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rinto Tampubolon. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Sehubungan dengan libur Lebaran, mohon perhatian untuk jadwal kegiatan gereja berikut ini. Kantor Tata Usaha tutup pada tanggal 10 dan 11 April. Klinik Pratama Karya Kasih tutup pada tanggal 8 sampai dengan 12 April dan akan kembali dibuka pada hari Senin 15 April. Terima kasih, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar.
Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Tuhan, itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya, Engkau telah meluputkan aku dari maut. Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah bersorak-sorak dan bersuka cita, karena Dia telah bangkit. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Manusia adalah makhluk sosial. Dan kita juga diingatkan bahwa dari semula Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Namun dosa telah merusak relasi dalam persekutuan, baik relasi manusia dengan Allah, dengan sesama manusia,
bahkan juga dengan seluruh alam semesta. Dalam keberdosaannya, manusia tidak dapat memulihkan persekutuannya sendiri. Oleh karena itulah manusia membutuhkan Allah. Dalam persekutuannya bersama dengan Allah, maka persekutuan manusia dengan sesama dan alam dapat dipulihkan. Sudahkah kita menyadari dan percaya pada Tuhan bahwa lewat kematian dan kebangkitannya Dia telah menebus dan memulihkan keadaan kita? Mari saudara-saudara, kita akan memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Allah dan mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, ampunilah ya Bapa, karena ketidakmampuan kami memahami akan penciptaan kami sebagai manusia yang seturut gambar dan rupa Allah. Engkau menciptakan kami manusia yang bergantung satu dengan yang lain. Namun kami telah merusak persekutuan itu. Dengan segala keegoisan dan pembenaran diri, kami lebih banyak menyakiti satu dengan yang lain. Kami tidak mampu menjaga pemberian-Mu dengan baik. Bahkan kami lalai akan tugas kami sebagai anak-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, saksi yang setia, Padamu kami bawa dosa kami, ampuni dan pulihkan kami. Hapuskan dosa kami dan sucikan diri kami. Ajar kami untuk dapat mencintai sesama kami dan hidup benar di hadapan-Mu. Karena hanya Engkaulah Juru Selamat satu-satunya yang menolong dan memulihkan kami. Amin. Segala
Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7 menyatakan demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih untuk satu kesempatan yang kami imani sebagai anugerah untuk kami bersama boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh tuntun bimbing kami semua, sehingga di dalam pendengaran kami maka ada kekuatan, ada peneguhan, ada pimpinan dan bahkan pembentukan kembali diri kami. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari apa yang kami dengar itu menjadi sumber yang meneguhkan untuk
melakukan aktivitas dan juga membagikan kebaikan Tuhan bagi sesama. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk firman-Mu. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 35. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 2. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacita kita.
Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya.
yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apakah yang hadir hari ini tidak mempunyai rencana liburan? Tidak? Menemani pendetanya? Ya, karena lihat di TV ya, sudah pada pulang, sudah pada pergi, gitu ya. Bahkan jalanan sudah macet ya, ke Merak, ke daerah Jawa, seperti itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKI Taman Aries, kita juga bersuka cita ya, karena pada hari ini kita juga boleh dikunjungi oleh Persekutuan Wanita Getsemani Papua. Ya, ibu-ibu ya, kita tepuk tangan ya. Baru sampai kemarin ya Bu. Tadi malam baru sampai hari ini bernyanyi, puji Tuhan ya. Nah jadi dari Persekutuan Wanita Getsemani Papua, ibu-ibu akan mengisi pujian ya, persembahan pujian pagi ini dan juga nanti jam 10 gitu ya. Kita mengucapkan sukacita dan terima kasih untuk kunjungan bersama kemari begitu. Bapak Ibu Saudara, saya mau mulai perenungan kita pada saat ini dengan sebuah cerita yang menurut catatannya cerita ini terjadi pada abad ke-8 di Norwegia. Itu menurut catatan yang ada ya. Jadi ada dua tetangga yang tinggal berdekatan. Mereka ini pria-pria yang ingin memiliki keberhasilan di bidang peternakan gitu ya, di industri peternakan. Jadi dua orang ini punya mimpi. Nah, nama mereka dicatatkan bernama Sven dan Ole gitu ya. Jadi Sven dan Ole ini ingin menjadi orang yang terdepan di industri itu. Nah, Sven ini dia memiliki domba, sapi dan kambing. Gitu ya. Jadi dia punya hewan, ya dia punya hewan banyak begitu ya. Dia punya hewan dan dia bermimpi dia akan menjadi orang yang memiliki lahan yang luas di daerahnya sehingga nanti di situ dia akan beternak begitu ya, domba-domba dan hewan-hewan yang lainnya di sana. Karena itu dia ingin sekali punya tanah yang luas di daerah situ. Itu mimpinya dia. Nah sebaliknya tetangga yang lain, Ole, dia ingin jadi juga peternak yang besar. Dia punya tanah itu luas ya. Dia orang yang paling banyak tanahnya di sana. Sedangkan Sven orang yang paling banyak hewannya di sana. Sebaliknya Ole berpikir dia ingin jadi peternak, maka dia berpikir dia punya tanah, berarti dia perlu apa? Domba atau hewan-hewan seperti itu. Dia pengen punya itu dan pengen mendapatkan sebanyak mungkin domba, sapi, kambing seperti itu. Nah, lalu Sven dan Ole melihat bahwa Sven melihat yang punya tanah itu Ole. Ole melihat Sven yang punya hewannya begitu ya. Lalu mereka berpikir dan akhirnya mereka terjadi sepakatan. Lalu Sven membeli tanah itu, tanahnya Ole. Sebanyak mungkin dia beli sehingga semua domba-domba dan hewannya dia jual begitu ya. Dia jual untuk menggantikan tanah itu gitu. Nah, Ole senang karena dia memiliki apa? Banyak
hewan seperti itu. Spen senang karena dia memiliki sebagian hampir semua tuh lahan di sana gitu ya. Lalu mereka pulang dengan sukacita. Tapi ketika mereka pulang merenung-merenung, Spen dan Ole baru tahu rupanya ada sebuah masalah besar yang mereka miliki. Nah, masalah besar itu Bapak Ibu tahu enggak? Apa masalah mereka? Masalahnya adalah bahwa Ole sekarang nggak punya tanah. Dia punya domba. Dia nggak punya tanah 1 hektar pun, dia udah nggak punya tanah begitu. Dia punya domba. Lalu domba-domba yang dia beli itu dia taruh di rumahnya. Lalu kemudian sedangkan Spen punya tanah. Dia lihat tanahnya, dipikir-pikir, lah dombanya mana? Begitu ya. Jadi mereka berpikir seminggu pusing begitu ya. Akhirnya Ole tidak bisa tidur karena dia harus tidur bersama siapa? Domba-dombanya begitu. Spen juga pusing lihat ini tanah mau diapain, orang gak ada hewannya juga gitu ya. Nah, suatu waktu mereka akhirnya bertemu ya. Mereka berdua bertemu dan mereka dengan kesadarannya mereka akhirnya berbincang begitu ya. Nah, mereka kemudian memutuskan ya, mengambil keputusan bagaimana kalau kita bersama-sama untuk menjadi peternak begitu ya. Dan mereka memutuskan untuk membentuk apa yang disebut sebagai istilah villagi, dibilang. Saya tidak tahu nih bahasa Norwegia bilangnya bagaimana gitu. Tapi mereka bilang villagi. Villagi itu artinya mereka bermitra, mereka menaruh properti dan hewan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mereka villagi itu artinya berbagi kehidupan bersama. Itu yang mereka lakukan dan sejak itu akhirnya industri peternakan di sana kemudian dimonopoli oleh mereka berdua. Karena mereka yang punya tanah yang luas dan mereka yang punya ternak yang luas dan mereka bersepakat untuk villagi yaitu bersama-sama ya bermitra bersama untuk sebuah tujuan bersama seperti itu. Nah, ini yang terjadi di dalam cerita itu dan sejak itulah di daerah sana muncul sebuah monopoli peternakan yang besar. Itu cerita pada abad ke-8 gitu ya. Nah, tema kita hari ini tuh berbicara tentang persekutuan. Nah, apakah yang dilakukan oleh dua pria itu adalah sebuah persekutuan yang dimaksud di dalam Kristus, dimaksud di dalam firman Tuhan, dimaksud dengan tema kita pada saat ini. Apakah persekutuan yang dimaksud itu bermakna seperti itu? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu ya, persekutuan kita bisa mengenal istilah yang disebut dengan koinonia begitu ya, koinonia. Jadi memang terlihat apa yang dilakukan dua pria ini tuh memiliki kemiripan yaitu bermitra bersama seperti itu ya, bersatu bersama. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam firman Tuhan kita belajar bahwa persekutuan kita itu bukan ada di dalam kepentingan kita. Jadi persekutuan kita, persekutuan yang ada itu bukan berangkat dari titik diri kita. Jadi saya punya kepentingan, dia punya kepentingan, lalu kemudian karena saya tidak akan bisa mencapai kepentingan saya jika tanpa melibatkan dia, ya. Maka kemudian saya membangun sebuah persekutuan dengan dia, membangun sebuah mitra dengan dia. Nah, di dalam kekristenan persekutuan kita tidak berangkat dari itu Bapak Ibu. Persekutuan kita sekali lagi tidak berangkat dari saya punya kepentingan, dia punya kepentingan, dan kita punya tujuan yang sama untuk mencapainya kita join. Tidak seperti itu. Tapi di dalam kekristenan, dalam firman Tuhan, persekutuan kita itu ada di dalam sumber yang sama. Bukan kepentingan yang sama, tapi dalam sumber yang sama. Nah, sumber yang sama itu apa? Dasar yang sama itu adalah Kristus. Jadi koinonia di dalam Alkitab kita itu mau menunjukkan bahwa relasi mitra atau hubungan yang kita bangun itu karena kita bersama-sama ada di dalam Kristus. Jadi itu yang menjadi dasarnya, itu yang menjadi titiknya. Karena saya di dalam Kristus, saya sudah ditebus Kristus, saya percaya kepada Kristus,
Ya, dan kemudian orang lain itu juga dia ditebus Kristus, percaya pada Kristus, maka disitulah terjadi persekutuan yang hakikatnya begitu. Saya membangun hubungan dengan dia itu bukan karena saya punya kepentingan, saya punya mau, tetapi karena kami sudah disatukan di dalam Kristus. Saya ambil contoh misalnya begini, GKI kita Taman Aries dan juga mama dari GKI Papua. Ya, kita memiliki geografis yang berbeda, ya, latar yang berbeda, tetapi kita bisa bersama hari ini. Nah, apa yang membuat kita bersama hari ini? Itu bukan karena kepentingan, karena Kristuslah maka kita bisa di sini. Ya, karena Kristuslah maka mama dari Papua tidak khawatir ke Jakarta karena di sini ada saudara, kan begitu. Dan persaudaraan ini bukan karena ada kepentingan, tetapi karena Kristus. Tuhan yang nyatukan kita, termasuk juga misalnya ya beberapa tahun dulu sebelumnya saya bersama dengan beberapa teman dari GKI juga kami pergi ke Papua, kami ke Bintuni. Ke Bintuni di sana, lalu kemudian di sana kita tidak takut ke sana karena di sana ada gereja. Dan kita bisa di sana selama beberapa hari lalu melakukan pembinaan, pelatihan untuk anak-anak muda di Bintuni. Seperti itu, dan tidak khawatir. Karena apa? Karena kami percaya bahwa kami ada bersama saudara yang hidup dan mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Jadi ada sebuah koinonia di sana. Jadi kita nggak pernah takut kemanapun. Karena di dalam Kristus itu. Nah itu yang memiliki arti. Nah Paskah, karena kita masih merayakan Paskah. Paskah ini memiliki arti tentang persekutuan, pemulihan. Kalau kita membaca cerita dalam Injil, ya, itu dimulai kebangkitan Kristus itu. Apa yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan Kristus? Yang terjadi adalah pemulihan. Pemulihan dunia ini, pemulihan sebuah harapan, pemulihan sebuah semangat. Pemulihan orang-orang yang telah mati secara jiwa, secara diri seperti itu, bukan secara fisik. Para murid-murid itu Injil gambarkan mereka menjadi seperti orang yang tidak memiliki sebuah gairah hidup. Mereka kunci pintu, mereka ada di dalam seperti itu. Nah, kebangkitan Kristus itu menembus semua itu. Dia hadir di dalam kehidupan orang-orang seperti itu. Dia membangkitkan kembali, menghidupkan kembali. Dalam bahasa Alkitab dia bilang Yesus menghembusi. Menghembusi itu menunjuk kepada sebuah kisah penciptaan Bapak Ibu. Jadi kata menghembusi itu terjadi di dalam peristiwa kejadian. Pada waktu Allah membentuk manusia itu, tubuh manusia itu dari debu tanah itu, dia belum ada kehidupan. Tapi dia menjadi hidup karena Allah yang menghembuskan kehidupan bagi dia. Dan ini Injil mengatakan, menceritakan kembali bagaimana murid-murid yang sudah tidak merasakan kehidupan karena peristiwa kematian itu. Lalu kemudian Allah beri kehidupan. Dia beri nesamah di situ. Dia berikan kehidupan. Yesus menghembuskan kehidupan. Artinya kehidupan persekutuan itu dipulihkan karena Allah. Nah itu cara Allah itu Paskah itu menyatakan pemulihan itu. Dan kemudian kita bisa melihat di dalam cerita berikutnya, maka Paskah ini memiliki sebuah makna yang kuat, ya, makna persekutuan yang dipulihkan. Sehingga di dalam pembacaan kita ada beberapa hal yang kita bisa catat di situ. Persekutuan dengan Allah itu dipulihkan. Lalu persekutuan dengan sesama juga dipulihkan. Dan bahkan persekutuan hidup kita pun itu dipulihkan karena apa? Karena Allah yang melakukan itu, Kristus yang melakukan itu. Nah kalau begitu persekutuan kita ini, kalau dia berdasar, bersumber dari kebangkitan. Jadi kita itu persekutuan itu bersumber dari kebangkitan. Maka kemudian apa tujuan persekutuan kita? Apa tujuan Allah menyatukan kita? Apa tujuan Allah mempertemukan kita? Apa tujuan Allah mendekatkan kita satu sama lain? Maka karena dia berangkat dari kebangkitan, maka tujuan daripada persekutuan kita
adalah berbagi kehidupan yang dari Kristus satu kepada yang lain. Jadi tujuan persekutuan kita itu sederhana sekali. Bahwa karena kita menjadi satu dalam persekutuan, dalam kebangkitan, maka kemudian kebangkitan berbicara tentang kehidupan. Maka setiap orang dalam persekutuan itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membagikan kehidupan kepada yang lain. Nah, karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, persekutuan itu, kebangkitan Kristus itu menjadikan kita itu sebagai pribadi yang bukan hanya dipenuhi rahmat Tuhan, tetapi juga menjadi pribadi yang kita bawa rahmat Tuhan buat orang lain. Itu tujuannya. Itu pesan buat kita semua. Sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah hidup dalam kebangkitan Kristus, maka kita memiliki tujuan yang baru. Tujuan lebih daripada tujuan diri untuk diri kita. Tapi tujuan yang digerakkan oleh kehidupan. Allah menghembuskan kehidupan bagi kita. Supaya kita memiliki rahmat untuk juga membawa kehidupan buat orang lain. Nah, dengan demikian apa yang bisa kita lakukan di dalam persekutuan kita? Maka dari pembacaan, 3 pembacaan ini, ya, kita diajak bersukacita untuk juga memiliki kehidupan. Maka ada 3 hal Bapak Ibu yang saya mau bagikan, bentuk-bentuk persekutuan yang bisa kita lakukan karena tujuan tadi. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan dalam persekutuan itu, bahwa persekutuan ini memiliki tujuan untuk apa? Saling menguatkan di tengah ketakutan. Coba bayangkan, ada satu pesan yang kuat juga disampaikan dalam Injil. Ada banyak orang ketika punya masalah, ada banyak orang ketika punya pergumulan, ada banyak orang ketika punya beban. Dia kemudian mengambil sikap awal seperti Thomas. Yaitu apa? Dia menyendiri dan dia keluar dari persekutuannya. Sampai kemudian akhirnya Thomas dipulihkan Tuhan. Di mana Tuhan memulihkan? Yesus memulihkan Thomas itu di mana? Bukan dalam kesendiriannya. Tapi Yesus memulihkan Thomas ketika dia masuk di dalam persekutuannya. Bapak Ibu coba perhatikan. Kecenderungan manusia, kecenderungan kita orang percaya kalau punya masalah, inginnya keluar dan lari dari gereja atau mau semakin masuk dalam gereja. Ketika kita punya masalah, inginnya kecenderungan kita ingin keluar dari persekutuan kita, atau kita mau semakin dalam masuk di dalam persekutuan kita. Tapi firman Tuhan hari ini ajarkan, jika engkau mau mengalami pemulihan, jika kita mau mengalami pemulihan, jangan pernah lari dari persekutuan. Jangan pernah keluar dari persekutuan. Masalahmu berat, ya. Masalah kita berat, ya. Kita punya pergumulan menyesakkan, ya. Tapi Injil bilang, Yesus itu tidak menemui satu persatu. Dia tahu Thomas itu belum percaya. Dia tahu Thomas gak percaya karena rasa kecewa, rasa harapan yang putus itu. Tapi Yesus tidak temui Thomas sendirian. Berulang kali Yesus hadir, Injil katakan pada saat murid-murid itu berapa? Kumpul. Pesannya apa? Jangan pernah keluar. Semakin berat hidup kita, semakin dalam kita ada di dalam. Semakin sesak hati kita, semakin kita pegang persekutuan itu. Karena Tuhan memberikan hidup barunya di situ. Dan sebagai pembelajaran buat kita juga, betapa pentingnya ketika semua orang yang ada di dalam komunitas itu adalah orang-orang yang punya persoalan yang sama, pergumulan yang sama, ketakutan yang sama, kecemasan yang sama.
Tetapi kita juga belajar dari murid-murid. Pada saat kita memiliki kecemasan yang sama, kumpul. Berdoa bersama. Bukan hadapi sendiri-sendiri. Berada di ruang yang sama, doa bersama. Kuat saling menguatkan yang sama. Makanya ada komunitas. Ya, orang-orang yang punya masalah yang sama, dia dikumpulkan. Itu kan metode yang sekarang dipakai. Tapi Injil sudah ceritakan, itu metode yang lama. Ada orang yang punya penyakit tertentu dikumpulkan untuk mereka saling nguati. Ada orang yang punya persoalan yang sama dikumpulkan untuk mereka saling menghibur. Jadi ada satu pesan, sekali lagi. Apapun masalah, apapun pergumulan, jangan pernah keluar dari apa? Persekutuan. Bisa nggak bilangin sebelahnya, jangan pernah keluar dari persekutuan. Tuhan nguatin kamu di situ gitu kan ya. Jadi kalau kita keluar, siapa yang akan menguatkan? Makanya ada banyak orang yang ketika dia keluar dari rumah Tuhan, keluar dari gereja, keluar dari persekutuan, dia tidak semakin kuat kok. Maka semakin lemah dia sendiri. Dia sepi. Dan kemudian ketika sendiri dan sepi, kecenderungan manusia menyalahkan orang lain. Kenapa nggak ada orang lain yang datang? Tapi datang seperti Thomas. Pada waktu sepi datang ke persekutuan seperti Thomas. Kita belajar yang baik dari Thomas. Dia datangin. Tetap itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar dari Kisah Para Rasul. Ya. Yang kedua, saling menopang di tengah dan di dalam kekurangan. Jadi saling menopang di tengah dan di dalam kekurangan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul tadi, ya, bahwa ada memang karena kondisi iman mereka pada saat itu, mereka harus mendapatkan masalah-masalah banyak. Bukan hanya nyawa mereka, bukan hanya hidup mereka, tetapi juga secara sosial, ekonomi, mereka tuh sangat-sangat kemudian karena iman kepada Kristus, itu sangat-sangat tersudutkan seperti itu. Jadi secara politik juga tersudutkan, secara ekonomi tersudutkan, secara sosial tersudutkan. Tetapi satu hal, dari mana ketika dalam situasi seperti itu, dari mana kekuatan yang didapat? Maka di sini ada sebuah pesan yang kuat. Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, maka dia memiliki panggilan juga untuk mengasihi saudaranya, menguatkan, teguhkan saudaranya. Kalau misalnya di dalam tubuh Kristus itu, ya ada yang mungkin di dalam persekutuan kita, Tuhan buka kerannya tuh berkat itu lebih besarnya di sini. Tapi kemudian ada orang yang pada masa krisis dalam hidupnya, di situ dia sedang belajar akan imannya kepada Tuhan. Tapi di sini juga orang yang diberkati banyak, dia juga sedang diuji untuk dia kemudian memiliki panggilan yang tetap setia pada Tuhan, memiliki tujuan yang membawa hidup bagi orang lain. Ya diuji juga di sini. Semakin diberkati juga di situ ada ujiannya di situ. Dalam kekurangan pun ada ujiannya. Jadi mau kita memiliki kelimpahan maupun kita kekurangan, dua-duanya sama punya ujiannya. Karena di dalam kelimpahan kita diuji apakah kita tetap memenuhi panggilan dan bersama dengan Tuhan. Dalam kekurangan kita diuji apakah kita percaya pada Dia dan tetap setia pada Dia. Nah karena itulah bagaimana menyelesaikan ujian ini, maka mereka disatukan dan kemudian kelebihan yang ada padamu apa? Ingat, kelebihan yang ada padamu melengkapi kekurangan yang ada pada yang lain. Ya. Dan sebaliknya juga Tuhan juga memberi kelebihan pada yang lain. Sama seperti jemaat Makedonia yang susah, yang sulit, tapi mereka tetap kemudian memiliki kelebihan cinta kasih. Nah, karena itu dalam persekutuan koinonia itu, karena dia bersumber dari kebangkitan Kristus, dia punya tujuan untuk membawa kehidupan. Maka kita belajar dari Kisah Para Rasul bagaimana persekutuan ini saling menopang. Ya, kalau tadi di tengah ketakutan, sekarang di tengah kekurangan. Ya, kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Tetapi juga di sana kita bisa
melalui bersama-sama masa-masa krisis yang ada, masa-masa sulit yang ada, dan kemudian kita menjadi punya sukacita bersama-sama. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita belajar dari Yohanes, kitab Yohanes tadi, bicara persekutuan yang memulihkan. Itu yang terakhir itu adalah persekutuan itu harus saling mengampuni di tengah-tengah persekutuannya. Yang sering, ini yang cukup berat ini ya. Yang cukup berat dia bilang. Kalau persekutuan ini tantangan itu, kalau orang-orang dalam persekutuan itu punya ketakutan, maka untuk saling menguatkan itu masih oke. Kekurangan orang masih mau memberi kelebihan. Tapi kalau dalam persekutuan itu, tantangan berikut ini, kalau sudah kemudian saling berselisih, sakit hati, cenderungnya apa? Akan keluar. Dan karena itu firman Tuhan bilang, maka yang ketiga, koinonia itu, persekutuan yang memulihkan itu berisi itu apa? Bukan saling melukai, tapi saling mengampuni, di situ dikatakan. Karena apa? Kalau engkau bilang Allah itu dari terang, kamu hidup dalam terang, maka dikatakan, maka kita juga bersekutu dengan terang itu. Maka dia dibilang di sini, ya, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan karena itulah maka kemudian dia berisi pengampunan. Nah, karena itu persekutuan diuji pada saat apa? Dalam kondisi punya beban, persekutuan itu diuji di situ. Apakah dia saling menguatkan, apakah setiap orang akan pergi atau tidak. Lalu kedua, persekutuan itu diuji pada saat ada kekurangan di sana. Apakah kita menjadi persekutuan yang hanya memilih untuk berkumpul dengan orang-orang yang kurang atau orang-orang yang lebih. Atau kemudian kita bersama-sama ada di sana. Tetapi ujian yang berikutnya, itu persekutuan diuji ketika ada gesekan, ketika ada persoalan, maka dia diuji. Yang diuji siapa? Bukan orang lain, tapi diri kita. Apakah ada pengampunan atau tidak? Makanya kemudian surat Yohanes ini mengingatkan kita, ya, ia mengampuni segala dosa kita, dan karena itulah maka persekutuan harus berisi pengampun. Nah, karena itu dia menjadi sukacita, ya. Misal nanti juga mama-mama dari Papua, Getsemani Papua, nanti pulang ke sana kan, bilang kita cari, persekutuan kita ini mengampuni atau tidak, itu ukurannya. Ya, kalau misalnya persekutuan tidak mengampuni, berkelahi terus kita kan gitu ya, satu dengan yang lain ya. Kalau misalnya mengampuni, itu pasti punya cinta. Yang dua ke atas itu bisa kemudian dikerjakan. Termasuk juga kan kita di GKI Taman Aries ini. Ya, namanya manusia, kalau ketemu sama-sama terdiri dari apa? Daging, ya. Kalau daging itu bisa terluka enggak? Bisa. Ya, daging itu bisa terluka. Saya waktu kecil suka main layangan, ya. Mungkin ketika main layangan, kalau saya bisa bermain layangan, suka ada duri-duri, lalu kemudian durinya kesusupan. Tahu kesusupan? Jadi ada duri masuk ke dalam daging. Nah, sakit ya pada waktu itu. Tapi kemudian saya merenungkan, kenapa duri bisa masuk ke dalam daging? Karena saya menyadari bahwa dia bisa masuk dalamnya karena tubuh saya ini masih terdiri dari daging. Kecuali tubuh saya terdiri dari baja, otot kawat, tulang, besi. Jadi nggak bakalan tertusuk duri. Jadi selama saya masih ada di dalam daging, maka saya pasti bisa tertusuk duri. Tetapi ketika saya tertusuk duri, saya tidak mau jadi orang bodoh. Saya harus berpikir dengan baik. Saya mau membiarkan duri itu membusuk di dalam daging saya,
Dan akhirnya biasanya duri yang kecil kalau udah membusuk lalu masuk infeksi, maka dia akan sampai terus ke otak saya dan saya kemudian akan apa? Selesai. Dan karena itu orang yang sudah diberi akal pasti akan berpikir, saya tidak mau membusuk di situ karena duri yang kecil. Maka saya akan keluarkan duri itu. Susupan itu akan saya keluarkan. Kenapa saya harus keluarkan? Karena saya mau hidup dengan sukacita. Persoalan-persoalan luka dan lain-lain, ketidakcocokan dan lain-lain, itu kan seperti duri. Dia nggak besar kok, dia cuma mungkin sedikit kata, ya, mungkin sedikit lirikan mata. Ada juga orang yang dilirik malah dia jadi sakit hati. Ya. Lalu pas tangkep, wah sakit hati dia. Ya, ada juga orang yang tidak disenyumin juga bisa sakit hati. Ada juga orang yang sudah senyum kita tidak balas. Ambil contoh misalnya begini, Bapak Ibu kalau ketemu saya, lalu Bapak Ibu harus perhatikan, kalau Bapak Ibu mau senyum sama saya, kalau Bapak Ibu mau menampilkan wajah ceria sama saya, tolong perhatikan jangan pas saya lagi buka kacamata. Jadi kalau saya buka kacamata, Bapak Ibu senyum juga saya nggak liatin. Jadi Bapak Ibu senyum saya cuekin aja gini, nah nanti kan Bapak Ibu sakit hati, lalu pergi pulang bilangnya apa? Pendeta gitu ya. Udah senyumin kok nggak menjawab, nggak membalas, karena nggak lihat gitu kan. Nah karena itu disitulah kita belajar betapa di dalam persekutuan kita enggak perlu pikirkan apa yang orang lain sikapnya bagaimana. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa dalam persekutuan kita harus punya apa? Pengampunan. Kalau kita masuk dalam gereja maka kita punya pengampunan. Kalau kita masuk dalam persekutuan gereja kita punya pengampunan. Jadi bawalah pengampunan itu masuk dalam persekutuan. Dengan demikian percaya, Tuhan Yesus bilang, semua akan bersuka cita. Injil Tuhan itu bisa tersebar. Dan kita bisa kemudian mendapatkan selalu peneguhan, penguatan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu GKI Taman Aries. Kami dari PW Getsemani Papua akan menyanyikan sebuah lagu Joman Seren. Artinya ucapan syukur atas kebesaran Tuhan kepada kami. Dan karena itu kami ingin tetap bersama Tuhan sampai ke surga baka. Joy, joy.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami, sehingga Engkau memberikan tujuan pada kami dalam Paskah, agar kami juga membawa rahmat kehidupan buat setiap kami. Dan karena itu kami berdoa Tuhan, Engkau berkatilah persekutuan kami, agar kami saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang dan saling mengampuni. Dengan demikian kami memiliki sukacita dan juga kesaksian yang hidup. Bapa Surgawi, terima kasih juga untuk kehadiran dari ibu-ibu PW Getsemani Papua, yang juga menjadi saudara karena kami ada di dalam Kristus. Biarlah Tuhan berkati mereka untuk seluruh kegiatan yang mereka lakukan, untuk semua aktivitas yang mereka jalani. Tuhan berkati mereka semua di dalam kesehatan dan kelancaran. Tuhan Yesus juga berkati jemaat-Mu di GKI Taman Aries ini. Engkau yang kiranya juga menolong, memberkati setiap yang sakit. Biar Tuhan kiranya berikan kekuatan, topangan, dan pemulihan. Setiap yang saat ini sedang merindukan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, Tuhan yang buka jalan dan Tuhan yang memberikan, mempercayakan pekerjaan yang baru baginya. Bagi setiap orang yang saat ini sedang bergumul dengan usaha dan bisnisnya, Bapa Surgawi, kami memohon ada kekuatan dan topangan dan juga pertolongan untuknya. Untuk setiap keluarga yang saat ini juga sedang mengalami persoalan dalam persekutuan dalam rumah tangganya, kami memohon apabila itu boleh menolong, biarlah pengampunan juga selalu ada untuk memulihkan. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat seluruh proses masa liburan ini. Biarlah setiap orang yang sedang melakukan perjalanan, biarlah mereka juga boleh dilindungi, dilancarkan dan dijaga, sehingga perjumpaan dengan sanak keluarga itu menjadi perjumpaan yang menguatkan, meneguhkan, dan juga menopang mereka. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Biarlah bangsa dan negara ini boleh dipimpin, ditolong, dan diberikan selalu hikmat dan jalan keluar untuk setiap persoalan yang ada. Dan ada kesatuan yang terus-menerus boleh terjalin. Kami juga berdoa Tuhan buat dunia yang saat ini dalam keadaan panas. Bukan hanya secara suhu, tetapi terlebih lagi di dalam relasi. Agar biarlah kiranya persekutuan dari negara-negara di dunia ini boleh terjalin, membawa damai dan sejahtera bagi semua. Tuhan Yesus, terima kasih setiap doa pribadi yang ada, yang kami miliki, baik di saat ini di gereja ini, maupun jemaat yang saat ini ada di rumahnya,
untuk mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah doa-doa pribadi ini juga kiranya Tuhan berkati, Tuhan boleh memberikan penguatan, peneguhan bagi setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, karena Allah telah bangkit dan memulihkan persekutuan kita, marilah kita mengucap syukur dan menyatakan melalui persembahan yang diambil dari nas ayat Mazmur 118 ayatnya yang ke-28 dan ke-29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita dapat membawa persembahan dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries atau dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan ini. Sebab Engkau telah memberikan berkat dan rahmat setiap hari.
Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai keluar majelis dengan baik dan berdampak bagi sekeliling kami. Ajar kami juga untuk dapat mempersembahkan waktu kami untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kuatkanlah satu dengan yang lainnya dan saling membangunlah seperti yang saudara sedang lakukan sekarang. Dan hendaklah saudara untuk terus saling memberi dorongan dan menguatkan satu sama lain seperti yang saudara sudah lakukan selama ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama. Imanilah berkat Tuhan yang menyertai saudara. Allah sumber kehidupan, memelihara kehidupanmu. Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, menopangmu dalam menghadapi setiap tantangan. Roh Kudus yang Maha Hadir, memulihkan dan memampukanmu untuk bersyukur. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati dan memulihkanmu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan dan memalingkan kita sehingga kita mampu meneladani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.